Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membuat sama-sama melihat sambil kita mulai hidup kita niatkan pertama untuk dan nikmatkan hidup. Yang kedua minta rezeki yang berkah dan juga berlimpah. Yang ketiga minta keluarga damai, tentram dan sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil azim wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarin azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah musalla Baitur Rahman yang saya hormati dan saya cintai, wabil khusus jemaat jajaran musalla Baitur Rahman yang saya hormati, dan juga ada asatidz Ustaz Imam dan Pak Khairi yang dari luar yang saya hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan sore ini kita masih diberi kenikmatan yang sangat luar biasa, yaitu nikmat Islam, iman, dan sehat walafiat, dan juga bisa melaksanakan puasa wajib. Mudah-mudahan puasa kula sareng panjenengan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga sampai ke puasa tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kami aturkan kepada junjungan kita Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kula sareng panjenengan kembali bersama nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita melanjuti kajian kemuliaan umat Nabi Muhammad, yaitu Syaraful Ummah Muhammadiyah. Bagaimana kita ini termasuk umat yang paling istimewa, umat yang paling mulia, meskipun datangnya Keri, datangnya terakhir, tapi kita diciptakan termasuk nikmat yang besar, dijadikan umat paling mulia. Datangi Keri berkati paling kecil. Sebabnya nopo, insya Allah guna rumah jenengan, meskipun datangnya terakhir sebagai umat Nabi Muhammad, maka yang paling masuk surga pertama adalah Rasulullah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah tidak mau masuk kecuali bersama umatnya. Maka kita datang terakhir berkati paling gede, sebab dia mulia. Termasuk kemuliaan itu ternyata adalah bulan ini, bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini meskipun umat-umat sebelumnya juga diwajibkan puasa bulan Ramadan, tidak seperti kita melaksanakan puasa. Orang-orang terdahulu berpuasa, makanya Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, kita dipanggil orang-orang yang beriman, panggilan yang paling tinggi. Hamba yang dipanggil mana? Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti yang diwajibkan umat-umat sebelumnya. La'allakum tattaqun. Sama berpuasa, cuma fadhailnya benten. Termasuk sekarang yang ditulis guru kita Abu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Syarafus Sha'imin min Hadhil Ummah, kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama di sini bahwasannya kita udah disiapkan surga yang namanya surga VIP. Dengan seperti VIP. Lain biasa nih wonten kereta VIP benten dengan kereta ekonomi dengan eksekutif benten. Mewah. Paling mewah. Namanya surganya surga Rayyan. Jadi dikhususkan bagi umat yang berpuasa, namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban." Sesungguhnya di dalam surga niku wonten pintu-pintu. Yuqalu lahu Rayyan, dikatakan namanya pintu ini khusus, pintu Rayyan. Yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah, masuk bagi orang yang berpuasa di hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak masuk selain bagi orang yang berpuasa. Yuqalu aina shaimun, di mana orang yang berpuasa? Maka orang yang berpuasa fayaqumuna, maka berdiri semua. Berdiri sejauh memandang. Orang lagi berkumpul, mana orang yang berpuasa? Fa idza dakhalu, maka jika masuk, ughliqa alaihim falam yadkhul minhu ahadun, maka dikunci pintu surga Rayyan ini dan tidak boleh masuk orang yang tidak berpuasa. Maka yang pertama di sini inna fil jannati baban. Di situ ada pintu yang disiapkan. Banyaknya pintu surga ini wonten 8. Guru kita Abu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki niku gadah garangan tentang surga. Mala ainun ra'at judulnya. Mala ainun ra'at, karena ada hadis mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara biqalbin. Itu sifatnya surga. Surga itu tidak pernah sampai memandang di dunia. Mala ainun ra'at, tidak ditemukan di dunia. Wala udunun sami'at, gambaran surga juga tidak pernah sampean angen-angen juga tidak pernah didengar dari telinga. Wala khatara biqalbin, dan juga tidak ada angan-angan surga itu seperti ini. Tidak, pasti beda. Bahkan pintunya saja, pintu ada 8. Ada namanya surga Rayyan tadi. Ada surga namanya Jannatul Ma'wa. Ada surga namanya Darussalam. Ada surga namanya Darul Khuldi. Ada surga namanya Ruh. Ada surga namanya Raihan. Ada surga namanya Naimul Mukim. Ada surga namanya Firdaus. Dan Firdaus ini paling tingginya surga. Mudah-mudahan kita masuk semua. Amin, amin, amin. Di dalam surganya Firdaus. Dan juga nikmat paling besar nanti kita berkumpul bersama Rasulullah dan kita melihat Allah Ta'ala. Itu nikmat paling nikmat di surga. Ini ada 8 pintu. Setiap pintu sampean tahu pinten pintu nih. Lebar pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Rasulullah pernah bersabda, "Al-babul jannah ma bainal Madinah wa Hajar." Daerah di Iran. Au bainal Madinah wal Basrah. Lebar pintunya ini buku taruh. Lebarnya ternyata peneliti
hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Padahal pintu ini apa? Baina Madinah wa Hajar, daerah Hajar ini daerah kalau nggak salah pasti Wadul Asraq, daerah Irak. Setelah dihitung ternyata panjangnya sama. Berapa lebarnya pintu surga? Kalau sekarang 1273. Perkiraan gimana? Kalau saya lihat di Google, Bali antara Jakarta itu hanya 1186. Bali ke Jakarta. Sedangkan pintu surga itu 1273. Bali Jakarta 1186. Gak sampai, masih lebih 100. Berarti saking lebarnya itu pintunya saja. Itu pintunya, bukan lebarnya. Saya seperti sampean musola nih, bayangkan masjid nih, pintunya cuma berapa? 2 meter. Musolanya berapa? Ratusan meter. Nah, beda, itu masih pintunya. Adapun lebarnya surga ini nanti antara bumi dan langit lebarnya. Sedangkan manusia kembali seperti muda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berguyon. Ada orang sahabiat perempuan tua, ada di nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini umurnya sahabat Ziyad ini, perempuan sahabat ini umurnya udah 70-an. Rasulullah, apakah saya masuk surga? Ya Rasulullah. Katanya Rasulullah, kamu tidak masuk surga. Kamu tidak masuk surga. Akhirnya Rasulullah ini guyon. Akhirnya Rasulullah terus masuk ke dalamnya. Ternyata Sayyidina Aisyah melihat ada perempuan tua nangis berbirit-birit. Kenapa nangis sampean? Rasulullah tadi bilang saya nggak masuk surga. Benar seperti itu? Iya. Akhirnya Sayyidina Aisyah masuk lagi. Tanya Rasulullah, Rasulullah, perempuan tadi nangis sampai sekarang nangis. Masa iya? Kenapa? Iya, saya nggak bilang masuk surga. Maksud saya tidak masuk surga seperti yang sekarang. Karena orang di surga, penghuni surga itu kembali muda lagi. Di antara 30. Jadi menurut ahli surga, penduduk surga tidak ada yang umur 70-an. Makanya sampai yang umur 70 kembali muda lagi. Maksudnya Rasulullah seperti itu. Akhirnya dikasih tahu kepada perempuan yang tadi, sahabat yang nangis sama dia. Maksudnya Rasulullah bukan nggak masuk surga itu yang sekarang seperti sekarang. Kamu akan kembali muda. Kamu tetap masuk surga. Umurnya berapa? Sekitar umur 30. Tingginya berapa tingginya ahli surga? Seperti Nabi Adam ketika diciptakan. Berapa? Nabi Adam diciptakan 30 dirok. Kalau sekarang 15 meter. Sampean nanti menjadi tinggi, bapak-bapak, ibu-ibu semua menjadi berapa? Masih muda lagi. Bahkan tenaga kekuatannya itu berapa? Seperti kuda 100. Jadi sampai sehari semalam bisa berhubungan sama keluarganya, itu kembali muda lagi. Surga itu seperti itu. Tingginya 15 meter, kembali besar lagi. Dan juga disiapin setiap laki-laki pasti punya zaujain. Punya apa? Zaujain. 2 istri. Itu paling sedikitnya. Terus ibu-ibu gimana Ustaz? Yang di surga? Enggak. Ibu-ibu itu kembali paling cantiknya bidadari. Bidadari itu saking cantiknya di dalam hadis Sahih Bukhari. Di sini saking cantiknya tulang sumsumnya itu kelihatan.
bidadari, saking cantiknya. Dan ibu-ibu istri yang di dunia lebih cantik dari bidadari. Tapi kemarin waktu awal-awal bulan Ramadan, ada bapak-bapak datang ke pondok. Bapak-bapak ke pondok nanya, mungkin hari kelima, sekitar hari kelima, hari pokoknya baru-baru awal-awal Ramadan. Ustaz, dia kan ustaz di kampungnya. Saya ada pertanyaan, tidak bisa menjawab, Ustaz. Apa? Kalau safari bareng biasanya. Nopo, Pak? Ibu-ibu tangan. Nopo? Di surga itu tidak adil. Kok bisa? Mosok setiap bapak-bapak dikasih apa? Paling sedikitnya 2 istri. Kalau di dunia tidak berani. Tidak berani, Pak. Ada ibu-ibu di atas. Gak berani. Tapi di surga setiap laki-laki dikasih apa? 2 istri. Ini terus nopo jawabannya, Ustaz? Kalau ini, Pak, itu pertama, bidadari yang di surga itu masih kalah cantik dengan istri yang di dunia. Di bagaimana hidungnya yang pesek jadi mancung, yang kulitnya hitam jadi masya Allah bening, sampai bahkan kalau minum kelihatan saking cantiknya. Lah ibu-ibu nanti gak usah pakai glowingan lah, wis gak usah modal. Bahkan apa? Yang janda jadi biker, yang janda jadi perawan. Kembali lagi, itu sifatnya. Saya baca kitabnya Abu ya, yang nulis kitab Syarhul Ummah ini. Kembali muda, kembali apa? Perawan lagi. Dan juga itu yang pertama. Ternyata di Al-Quran Allah Ta'ala menjawab, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihal anhar. Jawaban yang kedua, Pak, nanti di surga itu yang namanya ghil, yang namanya benci, yang artinya ada benci, ada apa sifat jelek, itu semua dihapus. Jadi tidak ada apa ibu iri-iri karena suaminya punya istri 2. Itu dicabut nanti. Dia wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihal anhar. Itu firman-Nya Allah Ta'ala. Bahwasanya nanti penduduk surga itu tidak ada yang namanya pingin ngerasani orang. Tidak ada yang namanya kalau perempuan ibu-ibu iri kepada istri yang satunya. Tidak ada. Makanya ini dicabut. Ini hanya sifat di dunia. Di akhirat tidak ada. Makanya nanti istrinya paling sedikit bapak-bapak di surga dapat bidadari 2. Tapi kalau surga kepingin sampean berarti surganya udah siap. Udah siap. Udah seneng kesampean, berarti sampean akan masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada riwayat dari Rawahu Abu Daud dan Imam, termasuk paling mulianya umat Nabi Muhammad. Makanya sampean kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Paling bagusnya orang adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Sampai belajar meskipun udah sepuh. Adakan mahasiswa, Mas Hasan. Adakan mahasiswa untuk bapak-bapak yang belum bisa belajar Al-Quran. Setiap hari seminggu 2 kali. Alhamdulillah, seminggu 2 kali. Nah, ini buat semangat. Sampean pingin jadi paling mulianya umat Nabi Muhammad? Ingin. Maka belajarlah Al-Quran. Karena apa yang disandarkan dengan Al-Quran, insya Allah akan paling mulianya orang. Belajar, meskipun belum bisa. Nopo malih sampean nopo, istilahnya tebel atau goblok.
Suruh belajar suruh alhamdulillah, alhamdulillah. Suruh baca Muhammad, Muhammad. Suruh bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Mahrod, belajar Al-Quran, diulang-ulang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Quran falahu hasanah. Barang siapa yang baca Al-Quran, maka ganjarannya setiap huruf hasanah, kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Sedangkan satu kebaikan sama dengan 10. Laisa alif lam mim harfun. Bukan alif lam ini huruf, bukan. Tapi lamun alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Bayangkan sampean baca bismillah enggak betul-betul. Sampean hitung berapa bismillah jumlahnya? Sekitar 13 ya. 13 huruf. Kalikan 10 berapa? Apalagi belajar Al-Fatihah. Fatihah. Ulang-ulang. Santrinya goblok. Santrinya bebel. Bismillahirrahmanirrahim itu diganjar. Maka yang paling mulianya orang adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Hebatnya Al-Quran. Bahkan saya pernah ketemu suatu profesor sampai kenal semua. Bahkan pernah jadi presiden. Pernah Habibie. Itu Profesor Habibie bisa bikin pesawat. Ketika beliau mengasih sambutan kepada orang belajar Al-Quran, seandainya saya di dunia ini bisa memilih menciptakan pesawat dengan mengajar Al-Quran, tapi saya akan lebih memilih menjadi pengajar Al-Quran. Kenapa? Karena kalau pesawat tidak dibawa mati, tapi kalau belajar Al-Quran menjadi apa? Menjadi kita ilmu jariyah yang diamalkan kepada santri, santrinya terus mengajarkan kepada santri atau kepada anak, anaknya mengajarkan anak, anaknya mengajarkan ke anak, dan itu bukan nanti yang namanya ilmu jariyah. Idza mata ibnu Adam in qata'a amalu. Jika meninggal, jika mati anak ibnu Adam, maka putuslah amalnya. Illa thalas, kecuali 3. Shadaqatun jariyah wal ilmu yantafi waladun salih yadmula. Ini ilmu yantafi. Makanya sampean paling tidak ke putra-putri sampean, bapak-bapak, ibu-ibu, masa sampean nggak bisa ngajarin alif, ba, ta, tha, jim, ha, ho sampai apa? Iya. Ada berapa jumlahnya? 30 apa 50? Hah? 27. Ajari itu buat sampean jariah. Jangan sampean apa? Ajarin yang lainnya. Jangan sampean kasihkan ke ustad. Kok enak yang ngambil jariahnya ustad? Sampean ini pasti mati. Saya juga mati. Tapi aset sampean belum tentu mati. Anak sampean ajari alif, ba, ta, itu buat amal jariah sampean. Setiap alif, ba, ta 10 ganjaran. Terus mengalir. Ajari, jangan sampai katanya bangun kalau sampean kalau nggak bisa ngajari ilmu agama, kalau sampean nggak bisa ngajarin ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, paling tidak sampean ngajarin anak sampean, putra putri sampean, ajari tentang alif, ba, ta, sa, jim, ha. Itu udah, insya Allah akan menjadi amal jariah. Ada itu Maghrib. Ini masih satu hadis ini. Iya. Bersambung setelah
Hadisnya tentang Ramadan masih banyak, masih juga. Gak punten nih. Yang kedua ya langsung adzan ya. Adzan udah cukup, yang lainnya takut ganggu yang lainnya. Asyhadu an la ilaha illallah